Selamat pagi, Bapak Ibu, rekan-rekan traders dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah bergabung di dalam YouTube channel STI Forex Education. Saya Joteng. Pada kesempatan kali ini, tanggal 19 November, hari Sabtu, kita akan mencoba menganalisa closing daripada candlestick ataupun pergerakan harga gold di hari kemarin untuk melihat pergerakan atau antisipasi terhadap minggu depan, tanggal 21 sampai 25 November, pergerakan gold seperti apa. Kita akan langsung masuk. Ini sekali lagi untuk pergerakan satu minggu ya, bukan untuk scalping ataupun untuk intraday. Tapi ini perkiraan atau estimasi ataupun analisa prediksi terhadap pergerakan gold di minggu depan. Ya, jika kita lihat tanggal 16 saya bikin video, itu ada video saya di YouTube tanggal 16 sampai 18. Pergerakannya kita sudah melihat bahwa ada supply zone di area yang sudah pernah saya ceritakan, yaitu di area 1773 sampai 1830. Ya, ini supply zone pertama yang dimana tanggal 16 hari Rabu ya. Rabu video ini saya sudah post, analisanya sudah post dan benar saja kita dapat sniper, ya kita dapat weak entry di atas. Ya, oke itu saya sudah bilang kita cari entry, selalu cari entry sell. Nah, maka kita dapat banyak. Jadi kalau kita lihat dapat berapa pips kalau kita entry 350 pips. Lumayan ya pergerakannya, walaupun 3 hari sideway ya, tapi lumayan dia bergeraknya turun. Jadi analisa kita di hari Rabu tanggal 16-18 November kemarin, selama seminggu kemarin, benar bahwa harga sudah mantul di area supply zone ya, dan akan terjun koreksi ke bawah. Oke. Nah, apa yang terjadi? Kita sudah benar, dan selamat bagi yang sudah mengikuti roadmap ini dan sudah bergabung di STI Platinum Club. Itu gratis, Bapak Ibu bisa join, bisa hubungin admin. Ya, di situ ada supply zone, di dalam supply zone lagi, dan kita mendapatkan entry sniper ataupun entry signal ya, khusus untuk gold. Lalu apa yang terjadi untuk tanggal 21 ya, tanggal 21 sampai 25 November 2022. Kita akan lihat masih melanjutkan analisa kita juga. Jadi ini supply zone-nya respect ya. Inilah bagusnya technical analisa dengan menggunakan naked chart, supply and demand teknik. Sehingga kita bisa mendapatkan area-area mana yang menjadi dia pantulan. Kenapa supply ini mantul? Karena banyak seller ya. Demand itu banyak buyer ya. Sedangkan di tengah-tengah ini kosong, imbalance balance ya. Sehingga harga harus menjadi balancing. Balance artinya gitu, seimbang. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke analisa kita untuk minggu depan tanggal 21 sampai 25, apa yang akan terjadi? Kalau kita melihat memang di secara weekly dulu ya. Monthly deh, monthly. Oke. Monthly seperti yang saya bilang, ya di dalam setiap video saya itu selalu saya bilang banyak orang bilang gold itu akan terbang ke 2000 misalnya gitu. Ya, tapi saya melihat ini masih belum confirm secara monthly-nya. Ya, karena monthly-nya saya melihat masih akan menjadi long wick, long long tail lah atau long shadow ya. Ya. Sehingga saya masih melihat ada kecenderungan gold di minggu depan sampai 2 minggu lagi itu akhir November ada kecenderungan dia untuk turun. Begitu ya. Tapi nanti kita lihat lagi detail per harinya ataupun per TF-nya. Sedangkan kalau melihat monthly-nya memang bulan ini November sudah makan 3 bulan sebelumnya ya, tapi dia respect sama supply zone. Apakah supply zone ini dijebol ataupun di break? Kita belum bisa memastikan karena secara monthly belum closing. Jadi sampai tanggal 30 November. Ya, jika harga di bawah supply zone, maka kemungkinan besar harga akan melanjutkan penurunan. Ya, apalagi ada critical level di sini monthly ya. Critical level ini paling penting ya. Nanti kita lihat di hari saya masih melihat ya. Ini dia nih. Saya masih menunggu closing monthly tanggal 31 November ataupun 1 Desember. Apakah harga close di bawah 1705 critical level ataupun di atas 1705. Ini penentuannya. Gold melanjutkan penurunan atau memang dia sudah akan menjadi kenaikan harga. Ya, naik harga atau naik tren gitu misalnya, atau bullish gitu ya. Tapi sementara di bulan ini saya belum bisa memastikan karena masih ada setengah bulan lagi ya. Masih ada 8 hari kerja lagi. Nah, itu kita masih menunggu
berapa closingnya. Kalau kita perhatikan, kalau 8 hari kerja, gold itu selisihnya berapa? Misalnya dari atas ini, dari sekarang nih, posisi sekarang 17.51 misalnya, sampai ke bawah 17.05. Itu sekitar 500 pips atau 50 poin. Ya, bagi saya itu sangat memungkinkan ya untuk gold turun sebanyak 500 sampai 700 bahkan 1000 pun bisa begitu ya. Tapi kalau normalnya itu bisa 200, sorry, normal itu 300 sampai 600. Jadi kalau dia harus turun mencapai critical level di bawah 17.05 itu sekitar 500 pips ya. 500-an lah, 500 sampai 600. Dan bagi saya itu kecil bagi gold untuk dia bisa mencapai itu. Maksudnya itu gampang lah, mudah bagi gold untuk terjun sebanyak 500 sampai 600. Jadi ada kemungkinan gold akan turun ke area demand zone atau gold balik lagi ke area supply zone gitu ya di bulan ini. Kita lihat nanti di minggunya, WTF minggu. Kita lihat nanti di TF weekly-nya. Sekarang TF monthly sudah jelas, harga masih respect di supply zone. Ya, jadi kita masih menunggu keputusan daripada ataupun closing daripada tanggal 30 November. Kalau kita turun ke weekly, weekly sangat jelas sekali, sangat cantik sekali. Ya, dia ada respect sama supply zone di sini. Ya, supply zone-nya banyak di sini, ada supply, 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 supply ya. Dan di sini sangat respect terhadap supply. Dan tidak dan si harga ini tidak bisa break out supply zone. Jadi saya makin percaya, confident bahwa gold akan melanjutkan penurunan. Ya, gold akan melanjutkan penurunan secara weekly. Ke area mana? Ke area mungkin area critical level dulu yang pertama. Ya, jadi kalau kita lihat di sini 21 sampai 25, monthly-nya downtrend ya, weekly-nya downtrend. Nah, ini dia nih. Ada kemungkinan gold turun ke 17.05. Targetnya ya, ini targetnya nih. Target dia di bulan ini, di minggu, 2 minggu ini. Jadi dari tanggal 21 sampai 25 bahkan sampai tanggal 30 November. Jadi ada kemungkinan gold akan terjun mencapai critical level 1 ya, critical level lalu mungkin akan melanjutkan ke demand zone 1. Itu ya. Jadi yang pertama ini ya, yang kedua ini. Ya, jadi jelas ya. Jadi inilah perkiraan estimasi harga dari gold untuk minggu depan. Jadi ada target dia akan terjun ke area sini. Lalu apa yang terjadi secara daily? Kita lihat daily ya. Daily dia ada 3 candle bearish. Bearish. Jadi ini engulfing. Jadi 1, 2, 3. 3 candle dimakan sama 3 candle juga. Ya, jadi ada kemungkinan dia memang sudah ada tekanan seller. Ya, tekanan seller artinya ada kemungkinan harga akan melanjutkan penurunan. Tapi apakah langsung turun atau enggak? Biasanya ada beberapa pergerakan harga yang membuat kita dimanipulasikan. Misalnya contoh, mungkin aja harga akan naik dulu, baru turun gitu ya. Atau mungkin harga sideway gitu ya. Jadi serba mesti hati-hati bahwa gold itu banyak sekali jebakannya, ya banyak kali tipuannya. Sehingga kita mesti hati-hati dalam melakukan trading di gold. Apa yang kita mesti lakukan biasanya itu saya wait and see. Jadi bayangin 3 hari kita baru dapat turun 350 pips gitu ya. Ini sangat rendah. Biasanya itu kencang sekali gold. Jadi kalau kita perhatikan gold akan kemana? Ya pasti yang gold tadi saya udah bilang. Saya masih melihat gold itu ada kecenderungan untuk dia turun terus sampai ke level 17.05. Walaupun mungkin nggak langsung ya, nggak langsung. Mungkin dia kata saya bilang naik dulu atau mungkin jadi double top gitu ya, nggak ada yang tahu. Atau mungkin menjadi sideway baru turun. Nah itu kita mesti cari supply lagi di area sini. Ya jadi cari sell. Saya sih prefer gini, cari sell, cari supply zone untuk mendapatkan entry sell. Entry sniper ya, entry sniper untuk sell entry, sell transaction, begitu ya. Jadi dari antara
17.85 sampai 17.50 saya akan mencari sell, cari dulu supply zone-nya di mana. Supply zone-nya di mana baru kita boleh cari entry supaya SL-nya nggak terlalu besar. Jadi kenapa saya masih berpatokan bahwa harga mungkin akan terjun lagi ya ke 17.15, tapi nggak langsung. Ya mungkin dia akan lihat-lihat pergerakan harga dulu ya bagaimana. Karena nanti kita lihat DXY-nya ya, DXY-nya. Ini akan pengaruh juga kepada Euro USD, GBP USD, UCAD, UJ gitu ya, dan AUD USD yang berhubungan sama USD sama DXY. Oke, 3 candle merah sudah terbentuk. Oke, biasanya dia naik dulu atau turun langsung gitu, kita akan tunggu di besok hari Senin punya analisa bagaimana pergerakannya. Tapi sementara ini saya masih mencari posisi cari sell seperti yang saya bilang, udah ada kena supply zone, mungkin akan naik dulu, akan terjun atau langsung terjun, kita nggak tahu. Ya, tapi yang pasti saya akan sedang menunggu konfirmasi daripada DXY. Ya, kalau kita lihat H4-nya juga, H4-nya ya kan sudah ada pola-pola nih ya, ada pola-pola. Apakah dia menjadi inverted HNS lagi? Sini dia HNS, head and shoulder. Nah, ini dia mungkin akan begini. Karena di sini ada HNS. Ya, boleh cari sell daerah sini atau daerah supply yang lainnya. Mungkin saya nggak tahu ya. Tapi yang pasti kita mesti menunggu dulu konfirmasi ya bahwa ada pola-pola kecenderungan seperti yang akan terjadi. Tapi sebaiknya kita jangan mendahulukan market. Kita tunggu konfirmasi. Wah, ini Pak Job ini pasti akan menjadi HNS si Pak Job. Ini kan tadi Pak Job udah gambar nih. Ini head, ini left, ini head, ini right-nya mungkin Pak Job di sini. Begini. Ya, tapi itu belum pasti. Kita masih menunggu konfirmasi ya supaya mendapatkan probabilitas yang tinggi sehingga kita bisa mendapatkan confident level yang cukup besar untuk masukkan entry. Ya, jangan lupa menggunakan money management. Ya, jangan terlalu over trade kecuali Anda sudah siap untuk cacing naga gitu ya. Oke, nah saya rasa itu yang perlu kita perhatikan. Sebentar saya lihat dulu DXY-nya bagaimana. Ya, kalau kita perhatikan DXY-nya. Kita perhatikan DXY ya. Sekarang DXY kita masuk. Ya, seperti DXY saya bilang kemarin di tanggal 16 ada inverted HNS ya. Ini dia left head dan right shoulder ya, atau ada yang bilang ini QML ya, Koshimodo itu misalnya ya. Banyak-banyak teknik lah sebenarnya sama aja namanya, cuma diganti-ganti istilah aja ya. Ya namanya orang mencari teknik beda-beda, tapi yang dasarnya sebenarnya Dow teori semuanya. Jadi ilmu satu aja bisa pakai untuk semuanya ya. Jadi kalau benar terjadi seperti ini maka dia akan terbang seperti yang saya pernah share di dalam Telegram bahwa DXY atau US Dollar Index dia akan naik gitu ya. Dia akan naik seperti yang saya pernah share di hari Rabu atau Kamis, saya lupa. DXY akan naik begitu ya. Sehingga saya ini masih menunggu keputusan ataupun konfirmasi ini kapan jebolnya, akan konfirmasi ada gejala-gejala dia naik. Kalau dia naik berarti gold akan turun ya, euro USD akan turun, GU GBP USD akan turun ya. Jadi banyak sekali kemungkinan akan terjadi untuk DXY, tapi saya masih melihat bahwa DXY memang sudah kena ini ya, inverted HNS. Jadi kemungkinan besar dia akan naik. Ya, naiknya seberapa? Nanti kita bahas lagi di hari Rabu atau Kamis atau Selasa. Ya, saya masih melihat konfirmasi. Jadi saya bikin videonya itu nggak setiap hari. Kalau ada konfirmasi baru saya bikin video. Mungkin bisa setiap hari, mungkin bisa 2 hari sekali, atau mungkin bisa 3 hari sekali. Jadi seperti hari Rabu, saya bikin baru terjadi di hari Jumatnya gitu ya, terjunnya. Rabu bikin video, tanggal 16 saya bikin video, gold akan turun, tapi 16 belum turun, tanggal 17-nya baru turun, tanggal 18-nya baru turun gitu. Jadi saya nggak bikin setiap hari, percuma juga bikin tiap hari kalau harganya masih sama-sama aja gitu ya. Karena kebanyakan sideway. Sehingga saya membuat videonya, saya rasa disesuaikan dengan konfirmasi. Setelah ada konfirmasi baru saya bikin video. Jadi lebih mantap, lebih ada perkembangan dibanding ngomongin hal yang sama-sama terus gitu ya. Percuma juga, wasting time juga ya. Jadi baik kita menunggu konfirmasi udah fix harga akan berubah atau harga akan turun atau naik, baru saya bikin videonya setelah ada konfirmasi. Ya seperti ini, DXY saya sudah bikin screenshotnya, saya udah kasih di grup Telegram,
di ST Education bahwa gold GDXY akan naik gitu ya. Dan ini masih menunggu-nunggu konfirmasi. Sedangkan kalau tadi XAUSD-nya sudah benar bahwa dia sudah akan menunjukkan gejala-gejala penurunan. Ya, sellernya lebih banyak. Ya, sellernya lebih banyak. Sellernya besar. Banyak seller di sini. Sehingga tadi kalau kita lihat di H4 atau H1 mungkin akan ada mencari sell di atas. Kita mencari supply zone untuk mencari sell di atas. Ya, jadi Bapak Ibu rekan-rekan traders dimanapun Anda berada, semoga informasi ini berguna. Tolong di subscribe, like, serta share dan komen jika Anda merasa ini berguna buat Anda. Gitu ya. Jangan lupa untuk bagi ke teman-teman lainnya supaya mereka pun bermanfaat buat mereka semua yang punya tradingan di gold. Sehingga nanti hari Rabu atau hari Selasa atau hari Kamis saya lihat dulu perkembangan pada gold. Kalau misalnya ada perkembangan yang bagus, saya akan bikin video lagi untuk bisa mencari hal yang berguna untuk kita. Nah, seperti hari Rabu, kita berguna dapat sell daerah sini. Ya, sniper udah dapat ya, harga terjun. Itu ya, benar ya. Jadi apa yang terjadi biasanya ya bahkan saya bilang ini impulsif correction. Nah, correctionnya apakah sampai sini, apakah sampai sini, apakah nggak jadi correction, jadi menjadi sideways. Jadi masih banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di gold. Ya, jangan salah, gold itu sangat cepat pergerakannya dan susah untuk di analisa 100% karena dia menggunakan technical yang menurut saya banyak manipulasinya sehingga kita mesti berhati-hati dalam trading gold. Sekali lagi kasih komen ataupun bisa tanya di dalam komen untuk pergerakan yang lainnya. Ya, saya Joteng, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di hari Selasa atau Rabu. Selamat pagi. Salam.